Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang ada di bab 2 terkait kelembagaan peradilan tata usaha negara. Berikutnya kami akan memperkenalkan diri anggota kami. Yang pertama ada Vina Dwi Nur Latifah dengan NIM akhir 028. Yang kedua Aap Abdul Jamalulail dengan NIM akhir 045. Yang ketiga Zilda Anggi Wijaya dengan NIM akhir 054. Yang keempat, Aska Putri Nur Aini dengan NIM akhir 106. Yang kelima, Puput Rizkia Aulia dengan NIM akhir 109. Dan yang terakhir, Singgi Pradana Kumara Mahardika dengan NIM akhir 139. Yang pertama, ada kedudukan peradilan tata usaha negara dalam kekuasaan kehakiman. 1. Kedudukan PT UN dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1545, kedudukan berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1545. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi. PT UN juga termasuk salah satu dari 4 lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan yang terakhir Peradilan Tata Usaha Negara. PT UN merupakan pilar konstitusional yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan terhadap tindakan pemerintah. Lalu yang kedua, independensi kekuasaan kehakiman. Dalam arti sempit, independensi institusional adalah kebebasan lembaga peradilan dari intervensi eksekutif dan juga legislatif. Dalam arti luas, yaitu bebas dari segala bentuk pengaruh luar yang mencakup independensi internal hakim dan tidak ada tekanan dari atasan atau sesama hakim. Selanjutnya yaitu bentuk independensi kekuasaan kehakiman menurut D. Johansa dan Franken. Yang pertama ada independensi konstitusional. Nah, independensi ini tuh berdasarkan trias politika, lalu lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh politik. Yang kedua ada independensi fungsional. Nah, hakim ini tuh bebas seperti menafsirkan undang-undang dan menerapkan hukum dalam perkara. Yang ketiga ada independensi personal hakim. Kebebasan individu hakim dalam menangani sengketa dan menjadi dasar independensi dari independensi fungsional. Yang keempat, ada independensi praktis yang nyata. Hakim harus imparsial dan harus mengikuti perkembangan masyarakat, serta hakim itu tidak terpengaruhi opini publik secara membabi buta. Konsep negara hukum ada 4 cirinya, yaitu yang pertama perlindungan HAM, 2 pembagian kekuasaan, 3 pemerintahan berdasarkan hukum, dan yang keempat ada peradilan administrasi yang bebas pengaruh terhadap PT UN. Lalu ada 3 poin. Yang pertama menegaskan bahwa tindakan pemerintah harus diawasi hukum, yang kedua mengharuskan adanya peradilan administrasi, dan yang ketiga di Indonesia itu diwujudkan melalui PT UN. Lalu yang kelima ada peran hakim saat hukum tidak jelas. Yang pertama, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada. Yang kedua, hakim wajib satu, melakukan penemuan hukum. Yang kedua, menciptakan hukum. Yang ketiga, ada dasar putusan, yaitu seperti keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada. Yang keempat, putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Selanjutnya adalah tingkatan peradilan tata usaha negara. Tingkatan peradilan tata usaha negara dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat pertama, yang kedua ada tingkat banding, dan yang ketiga ada tingkat kasasi. Peradilan tata usaha negara tingkat pertama lokasinya terletak di kabupaten atau kota. Tingkat pertama ini berfungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa awal. Yang kedua ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat banding yang letaknya berada di ibu kota provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat banding ini memiliki fungsi yaitu untuk memeriksa ulang putusan tingkat pertama. Lalu yang ketiga ada Mahkamah Agung atau tingkat kasasi yang letaknya berada di ibu kota negara. Mahkamah Agung atau tingkat kasasi ini memiliki fungsi yaitu untuk pengadilan tertinggi dan menjaga keseragaman penetapan hukum.
Selanjutnya yaitu susunan kelembagaan peradilan tata usaha negara. Sebelum kita masuk ke dalam yang lebih rinci, kita harus mengetahui dulu pengertian susunan kelembagaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengertian susunan kelembagaan PTUN, susunan kelembagaan PTUN adalah struktur organisasi peradilan yang menangani sengketa antara masyarakat dengan pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman di tingkat bawah Mahkamah Agung. Struktur ini menunjukkan organisasi peradilan dari tingkat pertama hingga tingkat tertinggi untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Yang kedua, ada tingkatan peradilan PTUN. Tingkatan dalam sistem PTUN terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana di tingkat pertama di kabupaten atau kota. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, di tingkat banding di ibu kota provinsi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, di tingkat kasasi. Struktur ini menegaskan bahwa PTUN berpuncak pada Mahkamah Agung. Yang ketiga, kaitan dengan sistem hukum. Susunan kelembagaan PTUN dipengaruhi oleh sistem hukum suatu negara, yaitu sistem civil law, ada pemisahan peradilan umum dan administrasi. Kemudian sistem common law, tidak ada pemisahan di mana semua perkara dalam suatu peradilan. Indonesia mengikuti konsep pemisahan tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu konsep sistem peradilan administrasi. Sistem PTUN di Indonesia merupakan gabungan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu menggunakan pemisahan peradilan umum dan administrasi, kemudian tetap berada dalam satu kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Model ini disebut dengan duality of jurisdiction, unity of jurisdiction. Yang pertama, model campuran PTUN. PTUN disebut menggunakan model campuran mixed model karena ada pemisahan peradilan umum dan administrasi, kemudian semua peradilan tetap di bawah Mahkamah Agung. Model ini sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila. Tujuan dibentuknya PTUN memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, menguji tindakan atau keputusan pemerintah, menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah. Penting dalam negara kesejahteraan karena kewenangan pemerintah sangat luas. Hubungan dengan negara hukum PTUN merupakan wujud negara hukum karena dapat mengontrol tindakan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kewenangan, menjamin semua tindakan pemerintah berdasarkan hukum. PTUN sebagai tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN, menangani sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat TUN. PTUN menjadi tempat pertama masyarakat mencari keadilan. Fungsi dan tugas utama PTUN menyelesaikan sengketa antara warga negara dengan pemerintah dalam bidang administrasi negara, memberikan perkara sengketa tata usaha negara, mengadili sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara, memberikan keputusan terhadap sengketa tersebut, menjaga agar tindakan pemerintah tidak melanggar hukum, dan mengawasi agar pemerintah tetap dalam batasan kewenangan yang telah ditentukan. Pentingnya keberadaan peradilan tata usaha negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, menjadi sarana untuk menggugat keputusan pejabat tata usaha negara, memberi masyarakat dari keputusan yang merugikan atau melanggar hukum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, menjamin tindakan administrasi negara sesuai hukum, menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat, menjadi sarana masyarakat untuk menuntut keadilan. 3. Perkembangan kewenangan PTUN UU Nomor 30 Tahun 2014. PTUN dapat menguji penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah. PTUN menangani putusan fiktif positif dalam administrasi pemerintahan.
Yang keempat, pengertian hukum administrasi negara. Berkaitan dengan kegiatan administratif, besturen yang merupakan instrumen yuridis bagi pemerintah, digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, digunakan untuk mengatur masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Yang kelima, pengertian pengadilan khusus. Pengadilan yang menangani perkara tertentu memerlukan keahlian khusus. Berada dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan undang-undang, hanya berwenang mengadili jenis perkara tertentu. Yang keenam, fungsi Conseil d'Etat. Lembaga tertinggi dalam peradilan administrasi di Prancis memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi yudisial, memeriksa perkara administrasi, memutuskan perkara sebagai pengadilan tertinggi. Yang kedua, fungsi konsultatif, memberikan nasihat kepada pemerintah, terlibat dalam penyusunan undang-undang dan peraturan, serta menjaga keseragaman penerapan hukum administrasi. Selanjutnya, D. Perkembangan fungsi dan tugas PT-UN. Yang pertama, pengertian perkembangan fungsi dan tugas PT-UN. Perkembangan fungsi dan tugas PT-UN adalah perluasan kewenangan PT-UN dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara. Terjadi terutama setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang kedua, perluasan ini meliputi tidak hanya mengadili sengketa keputusan TUN, menguji penyalahgunaan wewenang, dan menangani putusan fiktif positif. Yang kedua, dasar hukum perluasan kewenangan PT-UN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga memberikan kewenangan tambahan berupa A. Menguji penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah. B. Menangani permohonan terkait keputusan fiktif positif. Yang ketiga, ada bentuk perkembangan fungsi dan tugas PT-UN. Bentuk perkembangan meliputi 1. Pengujian penyalahgunaan wewenang, tindakan melawan hukum, tindakan sewenang-wenang oleh pejabat. Yang kedua, penanganan putusan fiktif positif, yaitu diamnya pejabat dianggap mengabulkan permohonan. Selanjutnya ada pengujian penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, pengujian penyalahgunaan wewenang adalah kewenangan PT-UN untuk menilai tindakan pejabat pemerintahan. Penilaiannya itu meliputi apakah tindakan sah atau tidaknya, tindakan melawan hukum, tindakan sewenang-wenang. Selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Semua itu merupakan bagian dari perluasan fungsi pengawasan PT-UN terhadap administrasi pemerintah. Yang kelima, ada putusan fiktif positif. Putusan fiktif positif adalah keadaan ketika pejabat pun tidak memberikan keputusan dalam waktu tertentu akibatnya permohonan masyarakat dianggap dikabulkan secara hukum. Fiktif negatif dalam artian diam sama dengan penolakan. Yang keenam, ada dampak perluasan fungsi PT-UN. Dampak positif perluasan PT-UN itu meliputi 1. Memperkuat prinsip good governance. Yang kedua, memperluas objek sengketa PT-UN. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian sengketa. Yang keempat, ada meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.